Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nisi Putra Matamain, PN 24 Jadi kali ini saya akan membuat video yang ke komputasi awan ya. Membuat hands-on pada lab chapter 6, judulnya adalah Providing Additional Storage Strategies ya. Jadi kita tanpa basi, kita langsung aja masuk ke dalam server yang sudah kita buat. Kita mulainya adalah tinggal tinggal mengetik atau nge-prompt ini untuk mulai labnya. Kurang sebentar. Oke, kita tunggu sampai dia sukses semua. Dan kalau misal ada yang failed, itu kalian harus tunggu sampai loadingnya pembuatan servernya ini selesai ya. Kita tunggu, biasanya sih nggak lama ya. Kita lanjut aja. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke langkah yang pertama. Di sini kita masuk ke Jadi kita masuk ke workstation-nya, yaitu operator production. Jadi kita masuk dulu. Oh ya, belum, sabar. Kita tunggu sampai dia startnya selesai ya. Sampai udah nggak sampai loading dan suksesnya udah sukses semua. Mungkin agak sekitar lamaan. Tapi sebenarnya kalau biasanya sih kalau laptop sebelumnya sebentar, karena mungkin resource yang dibutuhkan untuk memulai labnya itu sedikit. Tapi kayaknya ini banyak banget kayak. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke workstation yang operator satu production. Nah, jadinya seperti ini. Baru kita akan membuat tipe share storage-nya di sini bernama Manila. Chapfast type ya. Nilainya di sini kita bikin files pada drive handle share servernya. Itu menunjukkan bahwa si backend storage-nya yang dipakai ini tuh tidak mengelola share server sendiri, dan ini tuh sangat penting karena nanti share akan dibuat berdasarkan tipe ini gitu. Kita lanjut. Ini tampilan sudah sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita mana ya tadi? Kita lanjut ke langkah yang kedua. Di sini kita pindah workstation-nya, yaitu jadi developer satu production. Dan tujuan dari langkah ini adalah kita akan membuat share storage-nya akan bernama mana ya tadi namanya. Nah, ini namanya adalah production share 1 dengan ukurannya yaitu 5 GB. Protokolnya pakai CEPH type CFS atau. Terus setelah dibuat itu status awal itu biasanya adalah creating, lalu harus dipastikan berubah menjadi available seperti ini. Baru kalau sudah available artinya itu share siap dipakai. Jadi kita akan lanjut ke cara yang ini ya. Langkah yang ini kita akan buat dulu.
Oke, sudah kita bikin. Yang ini ding tadi. Terus selanjutnya kita lanjut ke cara yang ini. Nah, jadi status variable. Lanjut kita ke langkah yang ketiga. Sabar. Oke, jadi pada langkah yang 3.1 ini kita akan membuat server yang akan bisa mengakses ke share storage yang sudah kita buat sebelumnya. Dan ada dua nick yang dipakai di sini, yaitu production network 1 dan provider storage, karena si nick yang pertama itu terhubung ke jaringan production, dan sedangkan yang nick yang kedua itu menghubungkan ke provider storage, dan supaya instant bisa langsung sampai jaringan storage CEPH-nya, itu file user data file itu dipakai untuk mengkustomisasi awal instance-nya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Oh. Sabar. Di sini salah saya sih. Dia nggak bisa ya, sabar. Berarti pakai ini aja. Salin tembok. Kita tunggu kita tunggu dia selesai ngetiknya. Oke. Sabar. Ini productionnya nggak pakai garis, apa pakai? Sabar. Ini banyak banget ini. Hapus lagi dong ini. Sabar, kita ketik lagi ya. Saya lupa kalau misalnya lagi ngetik kayak gini tuh jangan pindah-pindah tab, nanti dia ngebug jadinya. Kita tunggu aja sampai dia selesai beres ngetik. Sekarang double. Sabar ya. Oke, tunggu sebentar ya. Sabar. Oke, kita lanjut. Tadi tuh dia ternyata kita belum masuk ke mode developer, jadi kita agak ke skip sedikit ya di bagian ini, malah jalanin yang ini dulu. Bukan itu, yang sabar. Sabar. Tadi tuh sabar. Ini
skip satu juga ini belum dijalanin yang ini. Dia nggak, tadi tuh Dita Jaru jalaninnya yang operator, yang ini belum. Sabar ya. Apa tadi memang ke skip ya? Tapi kayaknya enggak juga deh. Ya, ya oke lah, kita anggaplah ke skip lah. Tapi kayaknya sudahlah. Kita, oh kan dia jadinya 2. Udah tadi benar. Ya udah biarin aja deh. Kita lanjut aja ke mana ini? Sini ke sini udah tadi ya. Terus baru ke sini. OpenStack floating IP list min F. Jadi pada kode ini tuh kita akan agar si tujuannya itu tuh nanti agar si instance-nya itu bisa diakses dari workstation-nya. Jadi setelah floating IP dipasang, kita akan melakukan ping untuk memastikan server benar-benar bisa dijangkau, dan kalau si replaynya berhasil, berarti koneksi ke instance-nya sudah siap seperti ini. Jadi kita langsung aja ke sini dulu. Aman gak ya kalau 2? Nanti kita nggak apa deh. Nggak apa. Sampai mana tadi? Iya, tadi di sini udah muncul seperti ini, baru kita jalanin yang ini. Super add. Baru nanti kita jalanin ping habis itu. Oh, oh, I see. Dia beda ya, sesuaiin sama yang di atas itu ya. Berarti 172.25.2050.161. Nah, oke benar. Terus selanjutnya baru kita ping. Kita ganti IP-nya 161. Mungkin kayaknya setiap server beda kali ya. Saya dapatnya adalah 161. Oke, di sini MS-nya adalah dia sudah seperti ini, tandanya berarti sudah berhasil. Baru kita lanjut ke mana ya tadi, habis sudah ngeping. Kita lanjut ke langkah yang keempat, SSH hit admin, baru nanti jalanin PDO pot m exit t chapmon control 0. Jadi pada langkah itu kita akan membuat user authentication, chapsnya bernama client cloud user, dan user nanti akan dipakai agar si instance itu bisa mengakses share cap dengan aman, dan file cloud use salah. Cloud user keyring ini berisi key authentication-nya yang wajib dipindahin ke server kliennya. Jadi kita akan jalanin SSH counter client dulu. Jadi kita akan masuk ke mode SSH-nya. Seperti ini. Oke, kita sudah masuk, baru kita akan jalanin sudo i. Jadi kita minta izin dulu, bukan perintah sudo ini. Tapi tadi dikitanya nggak apa sih.
Oke, udah kita masuk ke mode root, baru kita jalanin perintahnya yang ini tadi. Ini tadi. Kita taruh di sini, terus kita set. Oh, aduh, keselip tadi. Sorry. Sabar. Harusnya ada perintah yang nggak ngikut di situ. Tapi ini udah langsung ya. Sabar. Oke, kita udah dapat apa namanya sandi yang sudah dienkripsi. Kita logout aja, terus selanjutnya sudah logout seperti ini ya. Selanjutnya kita jalanin yang kelima ini, kita masuk ke CD Manila. Alhamdulillah. Kita masuk CD aduh salah. Kita sudah masuk ke Manila dan terus nanti kita akan masukkan perintah scp hit admin control 0 cloud user querying etc cph coinv dan juga jalanin scp cloud user querying cph coinv cloud user 175.25.250 sesuai sama kayak yang tadi ya. Kalau tadi saya dapatnya 161. Dan tujuan daripada langkah ini adalah kita akan memindahkan si file cph coinv-nya dan cloud user querying ke instance production server 7. Terus nanti kedua file itu nanti akan diperlukan agar si instance dapat mengenali cluster CPH-nya dan melakukan authentication saat mounting share gitu. Jadi kita akan jalanin yang perintah yang pertama ini dulu, yaitu scph hit control admin. Kita taruh di sini, kita send, dia akan lalu secara otomatis. Ini akan menghemat waktu. Oke, seperti ini baru kita jalanin yang satunya. Dan jangan lupa untuk IP-nya kita ubah jadi tadi 61. Salah. Oh, my bad. Ininya 161. Oke. Kita lihat. Oke, sudah. Baru kita keluar. Kita CD. Keluar dari Manilanya. Terus selanjutnya kita masuk ke perintah yang ke 6, yaitu Manila Access Allow Production Share 1 CPA Cloud User Manila Access List Production Share 1. Jadi pada kode ini kita akan memberikan izin akses ke RW kepada si cloud user untuk share production share 1 dan kita akan pastikan status dari akses itu berubah jadi aktif, dan kalau masih belum aktif berarti share-nya belum siap dipasang ke instance seperti itu. Kita jalanin yang pertama ini dulu. Oke, nah errornya akan jadi seperti ini dan kita akan cari dulu. Oke, jadi kita lanjut. Kita sudah saya sudah melakukan perbaikan ya tadi ya, yang kalau kalian bisa lihat sebelumnya yaitu ada error. Alasannya mungkin karena si produk share-nya itu ya sesuai sih sama Kak bacanya, yaitu multiple, jadi dia ada double. Yang tadi yang saya bikinnya ternyata saya bikin lagi, yang artinya saya harus menghapus satu, perintahnya cuman Manila delete, terus kita ketik ID statusnya. Baru nanti bisa jalanin yang atasnya ini tadi, ya Manila Access Allow Production. Baru kita jalanin
Manila Access List Production Level Stat. Nah, jadi aktif seperti ini baru kita jalanin ke perintah selanjutnya ya, cara yang ketujuh yaitu Manila Share Expo Location List. Dan pada langkah ini itu dipakai untuk melihat pet export share-nya ya. Yang harusnya ini ya kira-kira seperti ini dan pet ini itu nanti dipakai saat proses mount dengan CPH fuse-nya. Jadi ini adalah alamat asli storage-nya yang akan digabungkan ke instance-nya. Jadi kita jalanin saja. Nah, seperti ini. Baru kita masuk ke mana ini? Baru kita bikin create mode-nya. Usernya tadi kita 161 ya. 161. Oke, kita udah masuk. Kita pakai sudo min i. Kita masuk mode root, baru kita mkdir met cph. Harusnya gimana? Tampilan mp. Oh, mkdir kan bikin folder ya. Lupa. Sorry. Selanjutnya kita ke langkah yang 9. Wih, banyak juga ya caranya. Oke, kita masuk ke langkah 9. Cur min s min f min o etc yam report dan yam install cph fuse. Jadi pada langkah ini kita akan mengaktifkan repository cph-nya dan memasangkan paket cph fuse, dan paket ini diperlukan supaya kayak nanti instance-nya itu memount share storage cph fs-nya. Tanpa ini share nanti tidak bisa dipasang. Kita lanjut aja. Terus baru kita install ini. Mana tadi perintahnya? Oke. Kita tunggu. Yes. Sebentar atau lama kira-kira? Kita tunggu sampai hasil installnya. Sudah install seperti ini, baru kita lanjut lagi ke cara yang 10. CPH fuse, MNT CPH dan seterusnya itu. Jadi pada langkah itu kita akan menghubungkan share storage ke direktur MNT CPH-nya, dan setelah itu dicek dengan df min th nanti yang bawahnya ini. Nanti jika muncul fuse CPH fuse dan mount point MNT CPH-nya, berarti mount-nya jadi berhasil. Kita lanjut aja ke salah sampai sini ya. Oke. Tunggu. Ini masih mode root ya. Sabar. Dia masih mode root. Apakah outputnya sama? 2020. Oke. Kita pakai DFTH-nya.
Oke ya, sudah muncul, baru kita masuk ke dashboard. Ini saya sudah main dashboard. Oh, apa ini? To confirm that products. Oke, kita akan konfirmasi dulu. Jadi kita akan buka-buka dulu ini. Hmm. Oke. Kita sudah hijau, kita akan kita bikin file hello di dalamnya. Nanti dia akan muncul pesan hello saat kita menggunakan chat untuk membacanya. Oke, benar. Baru kita logout. Logout. Aduh, salah. Logout. Oke, sudah keluar seperti ini, baru kita masuk ke menu dashboard. Kita masuk link yang ini ya. Kita bisa masuk ke Firefox atau ketik Firefox, masukin linknya. Cuman saya pakai yang ini aja biar nanti apa-apa sih sebenarnya. Ini kita jalani di sini, ini kita ganti isinya. Oke, kita udah masuk menunya, kita masuk ke operator 1. Jadi sini nama domainnya example. Operator 1. Passwordnya udah pasti Red Hat. Kayaknya salah di enggak. Oke. Kita udah masuk ke kita masuk ke udah operator 1. Terus baru kita masuk ke project, ke object store, project, object store, kita pilih kontainer. Nah, kita bikin kontainer yang baru. Jadi tujuan daripada langkah ini kita membuat wadah object storage-nya untuk menyimpan file, dan kontainer di object storage ini itu mirip seperti folder besar untuk penyimpanan. Untuk namanya adalah production backup. Ini kita pakai public atau enggak? Kita pilih not public. Udah, terus kita klik submit. Nah, sudah selesai. Selanjutnya klik production backup. Klik apa tadi? Klik plus folder. Klik plus folder. Terus kita kasih namanya cloud init. Baru kita bikin create folder. Jadi pada langkah ini itu cuma untuk merapikan penyimpanan objek di dalam kontainer. Jadi file nanti tidak langsung ditaruh ke root kontainernya, tapi di dalam folder cloud initnya ini. Selanjutnya klik di cloud init folder. Jadi kita pilih klik cloud init folder. Isinya kosong ya. Baru kita bikin folder lagi. Hold on, apa ini? Sabar. Tadi pencet cloud init, pilih klik cloud init ya, cloud init, klik dan klik arrow up. Ini. Terus kita pilih browser. Lokasinya home student Manila, home SSS ABCD student Manila. Sabar, saya apa ragu nih? Sabar, tadi home. Ini home. Oh, ini home student Manila. User data file, klik open. Oke, filenya dikasih nama nggak butuh, berarti kita langsung upload.
Kita keluar ke mode dashboardnya. Udah gitu aja. Oh, tujuannya itu tadi adalah untuk menyimpan file user data file ke objek storage-nya. Dengan begitu nanti labnya tidak hanya memakai share storage-nya, tetapi juga memanfaatkan objek storage kontainer yang sesuai dengan instruksi. Jadi kita langsung keluar aja ke dari mode dashboardnya. Kita pilih rumah. Oh, nggak dikeluarin tapi nggak apa deh. Close tab. Terus kita di sini pencet yang ini ya untuk mengetahui grade-nya dulu. Siapa tahu kayak ada yang belum, ada yang udah. Kalau ada yang belum juga kita bakal skip juga sih sebenarnya. Karena cuman sampai sini aja. Jadi kayak habis grade terus ntar kita finish. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulan pada lab ini, simpelnya kita akan membuat sebuah shared storage dengan Manila dan CPHFS dan lalu menghubungkan ke instance, lalu kita akan menguji akses baca tulis. Setelah itu kita lanjut memakai dashboard untuk membuat objek storage kontainernya. Ya seperti itulah. Dan mengunggah file ke dalamnya, dan lab ini itu akan melatih dua jenis storage sekaligus, yaitu file sharing dan juga object storage. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.